Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanuddin Ihsan dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 220403500020. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu materi dasar ICT, yang kedua infrastruktur pendidikan, yang ketiga ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Bagian A, materi dasar ICT, teknologi informasi dan teknologi, atau lebih sering dikenal dengan bahasa internasional sebagai Information and Communication Technology atau ICT, memang sangat penting dalam perkembangan sektor real di dunia saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat, melampaui bidang teknologi lainnya. Menurut Eric Dyson, HarperCollins Publisher, Dictionary of Information Technology, Glasgow, UK 1991, Information Technology atau IT, the handling on information by electric and electronic and microelectronic mean her handling includes transfer, processing, storage, and access. IT special concern being in the use of hardware and software for the tasks for the benefit of individual people and society as a whole. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan yang kedua yaitu infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pada dasarnya bukan menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam pendidikan, karena tanpa infrastruktur seperti gedung, meja, kursi, papan tulis, laboratorium, dan sebagainya, pendidikan masih bisa berlangsung. Artinya, dalam konteks komponen pendidikan, infrastruktur hanya bertindak sebagai pelengkap, penyokong atau pendukung dari proses pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, maju mundurnya suatu pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh infrastruktur yang lengkap, akan tetapi lengkap atau tidaknya infrastruktur di lembaga pendidikan mempengaruhi terhadap kemajuan pendidikan di lembaga tersebut. Tercatat dalam pedoman akreditasi lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan tingkat menengah ataupun tingkat tinggi, salah satu aspek yang dinilai dalam pengakreditasian lembaga tersebut adalah kelengkapan infrastrukturnya, gedung, kelengkapan inventaris, laboratorium, dan lainnya. Berkaitan dengan itu, dapat kita pahami bahwa harus disempurnakan. Hal ini juga telah sama-sama dibuktikan bahwa sebagian besar sekolah yang telah tergolong sekolah maju memiliki infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang tergolong baik bukan dinilai dari segi tampilan atau morfologi dari infrastruktur yang dimiliki, akan tetapi dinilai dari
teknis infrastruktur yang menyokong terhadap keilmuan siswa seperti laboratorium, lapangan perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, media belajar, dan masih banyak lagi. Secara fungsional, infrastruktur memberikan support kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Dengan dilengkapi infrastruktur belajar, maka siswa akan lebih leluasa dalam mendapatkan pengalaman belajar dan akan berujung pada pengetahuan yang dimiliki. Sebagai suatu faktor pendukung yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan pendidikan, infrastruktur harus diperhatikan agar pendidikan dapat berkembang dengan baik. Infrastruktur pendidikan yang baik akan menumbuhkan semangat yang baik bagi pelaksana pendidikannya. Pelaksanaan pendidikan yang optimal melalui proses yang maksimal disertai dengan fasilitas yang memadai akan menghasilkan lulusan yang terbaik, sehingga untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dimulai dari langkah kecil, yaitu pemerhatian terhadap infrastruktur lembaga pendidikan. Statistik telah membuktikan bahwa lembaga pendidikan yang maju pasti memiliki infrastruktur yang bagus, dan dengan dukungan infrastruktur tersebut siswanya mampu berprestasi sampai ke tingkat internasional. Pembahasan yang ketiga yaitu ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Berdasarkan penjelasan tentang pendidikan dan infrastruktur dari berbagai sumber, penulis mengartikan infrastruktur pendidikan adalah penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Infrastruktur yang kurang memadai dapat mengganggu proses pendidikan, sehingga anak-anak di generasi terjadinya kekurangan infrastruktur dapat terkena dampaknya. Menurut penulis, faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pendidikan di suatu daerah adalah kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, perekonomian daerah, dan kondisi geografis daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, sedangkan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pendanaan pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diatur. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada pasal 49 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Sedangkan pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Pemerintah pusat juga membuat sadar sarana dan prasarana pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 42 peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, serta prasarana berupa lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Ihwanul Ihsan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.